ASEAN Free Trade Area adalah kesepakatan dari negara-negara di ASEAN untuk membentuk sebuah kawasan bebas perdagangan yang tujuannya meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan ASEAN dan juga di dunia. Kesepakatan yang ditandatangani pada tahun 1992 harusnya sudah siap diterapkan dalam jangka waktu 15 tahun. Namun pada kenyataannya, 22 tahun diperlukan untuk Indonesia. Tahun 2015, apakah penduduk Indonesia sebagai sumber daya manusia sudah siap untuk bersaing dengan masyarakat dari negara-negara ASEAN lainnya? Perdagangan bebas seluruh negara-negara Asia. Secara umum aja, saingan bebas. Kalau AFTA itu setahu saya tentang perdagangan bebas yang dari luar negeri masuk ke Indonesia, terus Indonesia masuk ke luar negeri. Perdagangan bebas ya di bidang jasa sama teknologi yang akan bersaing di Asia. Kesepakatan dengan negara-negara ASEAN untuk menyelenggarakan perdagangan bebas. Perdagangan bebas. Jadi kita bakalan bebas untuk berdagang atau ke negara sebelah dan negara luar pun juga bebas untuk masuk ke negara Indonesia. Proses perdagangan ekonomi di kawasan Asia, di mana Asia mencoba mengikuti sistem masyarakat ekonomi di mana antara negara yang satu dengan negara yang lain saling bekerjasama bahu membahu untuk menciptakan sebuah pasar bebas di mana terjadinya kebebasan persaingan ekonomi. Pembelian barang-barang, mungkin ibu-ibu akan mencoba memilih produk luar negeri. Buat saya nggak terlalu banyak ya. Kalau buat industri yang lain mungkin pengaruhnya akan besar sekali. Sebagai mahasiswa, saya merasa tertantang untuk belajar lebih baik lagi sehingga bisa memajukan iptek. Sehingga Indonesia itu bisa tinggal lebih baik, bersaing dengan negara-negara lain. Kita lebih gampang mengikuti perkembangan zaman yang ada di luar sana. Sebagai mahasiswa berarti kita harus mikir untuk kedepannya. Kalau setelah lulus biasa kita kan kerja. Kita bersaing nggak cuma hanya dengan sama orang Indonesia, tapi juga kita akan bersaing dengan orang dari negara-negara lain juga. Jadi sebagai mahasiswa sih kita harus punya rasa kompetisi yang lebih tinggi, harus lebih berjuang supaya bisa tidak kalah dengan orang-orang dari negara lain. Pengaruhnya cukup besar karena di situ pasar Asia memberikan sebuah kesempatan secara kompetitif bagi mereka yang memiliki kemampuan, bagi mereka yang memiliki pengetahuan tentang kebutuhan masyarakat untuk lebih luas lagi dalam bersaing. Kalau selama pemerintah menyetujui, Sebenarnya saya tidak setuju ya, soalnya kalau adanya AFTA itu produk-produk yang di dalam negeri itu susah dikembanginnya gitu. Setuju nggak setuju ya kalau misalnya pas hari H sih urusan negara ya. Setuju, karena dengan diberlakukannya AFTA, kerjasama nasional itu bakal lebih bebas, terutama dalam hal perdagangan. Peluang pasar juga lebih besar. Setuju, soalnya kalau kita lihat dari produk dalam negara kita sendiri itu kualitas produknya belum nyampe untuk menyaingi produk dari luar. Jadi dengan masuknya produk dari luar itu lebih berguna dan bermanfaat. Setuju, karena dengan adanya AFTA berarti ada peluang yang lebih besar lagi. Jadi kita nggak cuma mempersiapkan diri untuk pasar di Indonesia aja, tapi juga kita juga bisa melakukan usaha atau bekerja di luar negeri. Perkembangan teknologi di Indonesia sih udah mulai pesat dan mulai mengimbangi negara-negara lain. Jadi kalau menurut saya pinter orang Indonesia. Di Indonesia dengan harga yang sangat murah bisa kita belajar. Salah satu contoh kayak CD yang murah, pegang bajakan. Kalau bicara sesuai dengan Pancasila otomatis nggak sesuai. Karena beli barang bajakan. Menurut saya sebenarnya sudah bisa bersaing, cuman mungkin pemerintah Indonesia itu kurang memberikan apresiasi kepada anak-anak yang misalnya berprestasi dalam bidang ipteknya. Mungkin belum terlalu siap untuk bersaing karena teknologi Indonesia sendiri belum terlalu kuat, apalagi mayoritas teknologi yang kita pakai di Indonesia itu masih kita peroleh dari luar negeri. Masih sangat sedikit orang-orang yang bisa menciptakan teknologi. Yang harus kita sadari adalah sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu bukan berdiri atau bukan lahir dari negara Indonesia. Tapi nilai-nilai Pancasila itu adalah merupakan perpaduan dari berbagai macam ideologi yang ada di seluruh dunia.
Max Weber pernah bilang bahwa Pancasila itu adalah merupakan sinkretisme ideologi yang ada di seluruh dunia. Artinya negara-negara di dunia sudah memakai nilai-nilai Pancasila. Pada pertemuan internasional kedua, di mana berkumpulnya negara-negara berideologi kiri pada perang dingin, Soekarno pernah melancarkan untuk mengedepankan yang namanya pan-islamisme, di mana pan-islamisme itu di negara-negara Asia nilai-nilai itu sudah ada. Artinya bukan sebuah persoalan yang baru untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila berkembang di Asia, karena memang masyarakat Asia sudah memiliki nilai-nilai Pancasila itu sejak lama. Nah, artinya di sini bahwa baik itu Malaysia, baik itu Filipina, baik itu Singapura, mereka memiliki nilai-nilai Pancasila sejak dulu. Terutama hal yang paling sederhana adalah persoalan gotong royong, persoalan keadilan, persoalan kemanusiaan. Mereka sudah tertanam di sana. Dengan mengedepankan sumber daya, dengan mengedepankan juga aturan-aturan yang berlaku. Campur tangan negara sudah harus jelas. Artinya negara harus secara benar, secara tegas mengedepankan aturan-aturan yang berlaku. Terciptanya sebuah perdagangan yang bebas, perdagangan yang fair, perdagangan yang berkeadilan itu harus dikedepankan. Karena memang pemahaman sosialisme adalah terciptanya kesetaraan antara setiap individu, setiap manusia, untuk menciptakan bahwa pemahaman ekonomi, kesadaran ekonomi atau kesempatan ekonomi dimiliki oleh setiap orang. Sebelum siap. Kalau untuk saya sendiri, saya Saya masih mau belajar lebih giat.